Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal penting yang harus kita miliki sebagai konten kreator kalau memang ingin channelnya itu bisa sukses berkembang. Yang pertama adalah fokus dengan tujuan utama kita. Tujuan utama kita main YouTube itu apakah hanya sekedar hiburan atau memang tujuan utama kita ingin bisa menghasilkan uang? Kalau memang tujuan kita main YouTube itu hanya sekedar hiburan, nemu video apa saja kita upload. Upload videonya pun mungkin bisa sebulan sekali, bahkan 2 bulan sekali kita baru upload. Nah, itu mungkin hanya sekedar hiburan. Tapi kalau channel kita ingin fokus menghasilkan uang di YouTube, tentunya kita harus betul-betul semangat dan konsisten. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya kita harus pinter-pinter memilih konten ya, memilih konten yang sekiranya konten tersebut akan membuat channel kita bisa berkembang karena videonya banyak yang menyukai dan videonya banyak yang membutuhkan. Dari situ, kalau memang video kita banyak yang membutuhkan dan banyak menyukai, channel kita akan berkembang. Maka dari itu, sebelum kita membuat channel, tentukan dulu tema konten kita itu tentang apa sih. Jangan sampai kita kehabisan ide konten di tengah jalan. Kebanyakan konten kreator biasanya tengah-tengah jalan itu mereka kehabisan ide konten ya. Baru upload 10 video, kita udah pusing. Aduh, besok konten apa lagi? Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Pokoknya semampu kita buat konten, tapi konten tersebut memang betul-betul dibutuhkan oleh penonton. Insya Allah konten kita akan bisa mendapatkan banyak penonton setiap hari ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita sebagai konten kreator jangan pernah kalah sama netizen. Karena kita tahu ya, yang namanya konten kreator mungkin di saat kita membuat video, menurut kita video kita bagus dan kita upload, tapi kadang-kadang video kita tidak ada yang menyukai. Misalkan netizen masuk berkomentar ke video kita dan komentarnya itu ya bisa dibilang menghujat atau tidak menyukai konten kita. Nah, kita abaikan. Kita buktikan pada mereka bahwa kita pun sanggup. Jadi jangan kalah sama netizen. Kita buktikan pada mereka ya. Karena kita harus tahu sebagai YouTuber pemula, apa sih yang dinamakan komentar spam, apa sih yang namanya komentar negatif. Kalau komentar spam itu ya, menurut YouTube, komentar yang saling mengajak. Salah satu contoh, yuk mampir balik, yuk kopi balik, yuk saling kunjung. Duh, saya sudah berkunjung ke channelnya, silakan kunjung balik. Nah, hal-hal seperti itulah ya yang mungkin menurut YouTube akan dianggap spam karena dianggap saling tukar view dan juga saling subscribe. Itulah yang akan dianggap spam. Tapi kalau komentarnya itu mungkin, waduh, kayak contoh misalkan Abah konten mukbang nih, dan menurut penonton mungkin ya mereka tidak menyukai konten Abah karena mukbangnya Abah hanya biasa-biasa saja, dan mungkin di saat memasak pun Abah hanya di dapur yang berantakan. Pasti ada aja ya komentar-komentar yang negatif. Nah, tapi kalau Abah itu biasanya komentar tersebut biasa dibaca, tapi kalau memang sudah dibaca, kadang-kadang saya balas. Tapi kalau memang komentarnya terlalu pedas, itu Abah akan hapus ya. Nah, tapi kalau menurut sahabat semua, abaikan aja, tidak jadi masalah karena itu tidak akan dianggap spam. Tapi yang menurut Abah baiknya, kalau ada komentar-komentar di video-video kita yang mungkin ya dibilang menyakitkan hati kita, alangkah baiknya kita hapus, karena nanti lama-lama kita akan menyerah sama komentar-komentar yang itu. Kadang-kadang komentar itu datangnya dari penonton alami, ada juga yang dari YouTuber pemula tetapi mereka tidak paham apa sih cara untuk berkomentar yang benar. Itu ada juga ya, ada juga ya dari YouTuber pemula tapi mereka tidak menyukai kita, akhirnya mereka menggunakan akun yang lain, lalu mereka berkomentar dengan menggunakan akun yang lain tapi komentarnya negatif. Nah, itu akan bisa saja terjadi ya, tapi justru kita jadikan motivasi buat kita. Kalau sahabat semua tahu
mungkin konten-konten mukbang Abah di Bang Cadel itu ya tidak sebegitu bagus. Tidak ya dibilang saya upload videonya juga ya dibilang asal-asalnya, tapi tidak disangka konten Abah banyak yang mengambil, banyak yang nyolong. Bahkan konten Abah yang konten mukbang ayam geprek itu ya sama mie geprek itu banyak muncul di beranda FB, sedangkan Abah kan punya FB pun jarang membuka ya, kadang-kadang 4 hari sekali, 5 hari sekali baru buka FB. Tapi banyak yang nge-WA ke Abah kok video Abah kok banyak banget muncul di Facebook. Ada salah satu contoh video yang mungkin mukbang mie goreng itu sampai tembus 4 juta lebih. Bahkan Abah juga merasa kaget, konten yang dibilang menurut penonton itu kontennya sangat-sangat burik ya, pengambilan kameranya, ternyata di Facebook bisa mendapatkan 4 juta, sedangkan yang saya upload di YouTube aja untuk mencapai 1000 viewer susah, tapi kenapa di Facebook bisa mencapai 4 juta lebih. Bahkan bukan hanya satu video saja ya, banyak konten-konten Abah yang diambil oleh salah satu channel, walaupun Abah tahu ya, tapi nggak tahu nama orangnya, tapi Abah cuma tahu nama Facebooknya, tapi Abah belum sempat menghubungi. Kenapa? Karena kalau Abah diamkan mungkin nanti video-video Abah selanjutnya akan pengaruh sepi karena videonya sudah muncul di Facebook ya. Nah, jadi kita harus betul-betul jeli. Dan untuk konten-konten kita sebagai konten kreator, kita pun harus pintar-pintar sering-sering melihat konten-konten yang satu tema dengan konten kita. Bukan berarti kita itu harus ya dibilang teknik begini-begini, tapi justru kita sering menonton video-video yang satu tema dengan channel kita itu untuk mencari ilmu. Mencari ilmu itu apa sih? Ya mungkin ternyata kontennya ini bagus nih kalau kita buat. Nah, kita bisa buat. Nah, ternyata kok cara pembuatan videonya seperti ini. Nah, kita bisa tiru. Cara pembuatan judulnya seperti ini. Nah, kita bisa tiru. Itu lambat laun channel kita akan berkembang. Yang penting sudah jelaskan tadi ya, yang pertama kita harus fokus dengan tujuan utama kita main YouTube ya. Dan yang kedua tentunya kita harus pintar-pintar memilih tema konten di channel kita yang sekiranya mudah dibuat, tapi video kita akan mudah mendapatkan banyak penonton. Dan yang ketiga, contohnya kita harus kebal dengan komentar-komentar pedas para netizen. Kita harus kuat. Dan yang keempat, tentunya kita harus jeli melihat video-video yang satu tema dengan konten kita. Kita harus sering-sering belajar. Mungkin dari situ kita bisa mendapatkan ide konten. Jangan sampai kita sering menonton channel besar tetapi justru malah dijadikan teknik-teknik ya dibilang itu ya, kalau menurut Abah pribadi. Tapi kalau menurut sahabat semua, mau dioplos itu tidak jadi masalah. Tapi kalau menurut Abah, menonton channel besar itu justru bukan dijadikan ini ya, tapi justru mengambil ilmunya. Oh, cara pembuatan thumbnail seperti ini, oh cara pembuatan judulnya seperti ini. Dari situ channel kita yang mungkin masih pemula, yang masih baru-baru pun, kalau kita sering mempelajari hal seperti itu, kita akan bisa berkembang. Dan yang kelima, tentunya kita harus sering-sering mengoreksi di bagian analitik. Di bagian analitik pun YouTube sudah memberikan kepada kita informasi yang jelas ya, bahwa ini konten yang mungkin harus kita buat selanjutnya, bahwa konten inilah yang mungkin konten tersebut banyak yang mencari di channel kita. Kita bisa membuatnya. Terkadang YouTube memberikan informasi itu sangat-sangat jelas ya, bahwa konten ini memang sedang meningkat penontonnya. Kita bisa buat. Jangan sampai kita malas membuat video lagi, tapi justru kita ambil video yang sudah kita upload, lalu kita upload ulang. Kita hanya mengganti judul dan kita hanya mengganti thumbnail, itu akan sulit juga ya, akan terdeteksi konten yang digunakan ulang. Dan untuk yang terakhir, tentunya sebagai YouTuber pemula, agar channelnya bisa berkembang, kita harus memperbanyak tali silaturahmi sesama YouTuber pemula. Kenapa? Karena nanti kalau kita sering bersilaturahmi, channel kita akan mudah dikenal dan video-video kita pun akan banyak muncul di beranda-beranda mereka ya. Usahakan sahabat semua harus melakukan hal seperti itu untuk bisa mengembangkan channel YouTube-nya, terutama yang baru membuat channel YouTube ya.
sudah Abah jelaskan itu kunci utama menuju kesuksesan di dunia per-YouTuber ya. Semoga aja bisa bermanfaat, dan jangan lupa tetap optimis karena yang namanya rezeki bukan kita yang atur tapi hanya Allah yang atur ya. Insya Allah kalau menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa sukses, dijamin bisa sukses. Amin ya rabbal alamin ya. Kita minum dulu kopi ya. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.